Rho GH air sama dengan Rho GH minyak goreng ditambah Rho GH petos. Itu rumusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Pak Darto. Belum Bapak lanjutkan, Bapak ingatkan kalian yang belum subscribe, silahkan kalian bisa subscribe dan jangan lupa klik ya tombol loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan dengan video-video Bapak yang tentunya akan bermanfaat. Nah sekalian, Bapak membawa ini bejana berhubungan, yaitu pipa U. Pipa U akan saya isi dengan air. Kebetulan air saya beli tinta merah biar kelihatan ya. Saya masukkan air ke dalam pipa U, kemudian saya campurkan spiritus ya. Ini spiritus warnanya biru, saya campurkan ke sini. Jadinya seperti ini. Birunya berada di atas dan ketinggiannya ini tidak sama. Birunya lebih tinggi, airnya lebih rendah. Ini kalau menurut rumus hukum bejana berhubungan, kita bisa menarik garis dari mulai batas ini, batas air dan spiritus, kita tarik dari pendatar sehingga memotong di bagian sini. Nah, ini menurut hukum bejana berhubungan rumusnya bahwa P di sini di titik ini pH ya, pH tekan hidrostatisnya di titik sini, dan di titik yang sini posisi mendatar lurus ya, pH nya sama dengan di sini, kanan cairnya sama, sehingga kalau kita tuliskan adalah pH di merah ini, pH di warna merah di air, pH air gitu sama dengan pH spiritus. Nah, rumusnya pH itu Rho GH, Rho massa jenisnya ini air, Rho itu massa jenisnya air, yang merah ini air ya. G itu gravitasinya, jadi Rho air kali gravitasinya, gravitasi bumi, Rho GH. H itu ketinggian ini dari sini permukaan ini sampai ke sini ya, yang lurus ini tingginya berapa, tingginya air ini berapa ya. Rho GH air itu sama dengan Rho GH spiritus, jadi Rho nya spiritus, kemudian G itu sama dengan yang sebelah tadi ya, gravitasi bumi, kemudian H nya itu adalah tinggi spiritus ini. Tentunya tinggi spiritus ini dengan tingginya air yang di sini itu tidak sama, jelas kelihatan lebih tinggi yang spiritus. Rho GH air sama dengan Rho GH spiritus, itu rumusnya. Kalau Rho nya air diketahui, tingginya ini air diketahui, G nya juga diketahui, demikian pula yang sebelah sini Rho nya, misalkan kita mencari Rho nya spiritus, berarti Rho nya spiritus kali gravitasinya sudah ada, kali tingginya spiritus bisa dihitung, maka massa jenisnya spiritus bisa dihitung. Itulah cara menghitung massa jenis spiritus. Itu kalau ada dua ya cair yang dicampur dengan massa jenis yang berbeda. Tentu saja karena ini tingginya spiritus lebih tinggi, artinya kalau dicampur mesti spiritusnya berada di sebelah atas. Itu artinya berarti massa jenisnya spiritus lebih kecil dibandingkan massa jenisnya air. Sekarang kalau kasusnya kita tambahin minyak goreng ya, kita tambahkan di bagian kelihatan minyak gorengnya mendesak spiritus ya, posisinya di bawah spiritus di atas air. Dengan begitu berarti massa jenis minyak goreng ini lebih besar dari massa jenisnya spiritus. Di urutannya massa jenis yang paling kecil spiritus, kemudian disusul oleh minyak goreng, disusul oleh air. Itu urutan massa jenisnya ya. Jadi massa jenis menentukan posisi mana ketika cair ini dicampur. Tinggian ini juga tidak sama. Sekarang kalau menurut perhitungan hukum bejana berhubungan, maka perhitungannya begini, kita tarik garis lurus mendatar dari perbatasan minyak goreng dengan air, kita tarik lurus mendatar ke sini, kita ambil di sini ya, kita tarik garis sini ya. Maka menurut hukum bejana berhubungan, Rho GH air ini ketinggiannya ya, HA itu ketinggian air ini
itu sama dengan rho GH dari sini sampai sana. Jadi rho GH minyak goreng ditambah rho GH spiritus. Jadi hanya spiritus dari mana? Ya dari sini, spiritusnya kan sini tingginya, minyak goreng tingginya ini. Nah, rumusnya itu rho GH air sama dengan rho GH minyak goreng ditambah rho GH spiritus. Itu rumusnya. Berikut adalah penerapannya pada sebuah soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka massa jenis spiritus adalah, nah di sini ada bejana U yang diisi dua macam zat cair, yaitu yang warna merah adalah air dan warna biru adalah spiritus, di mana ketinggiannya menunjukkan angka yang tidak sama. Jika kita tarik garis mendatar dari batas antara spiritus dan air, kita tarik garis mendatar seperti ini, maka titik yang berada pada bidang datar memiliki tekanan yang sama. Dalam hal ini adalah tekanan hidrostatis. Jadi di titik yang merah ini anggap ini titik A, kemudian di titik sebelah kanan di sini kita anggap titik I. Maka titik A dan titik B memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Kenapa dikatakan tekanan hidrostatis? Karena tekanan ini akibat dari zat cair yang ada di atasnya. Nah, karena titik A dan titik B memiliki tekanan hidrostatis yang sama, maka bisa kita tuliskan bahwa pH di A sama dengan pH di B. P itu tekanan, H itu hidrostatis. Kita tahu bahwa tekanan hidrostatis rumusnya adalah rho GH. Nah, untuk yang sebelah kiri rho-nya adalah rho itu massa jenis, dalam massa jenis zat cair yang sini adalah air, yang merah itu air, ini rho air, rho A begitu ya. G nya gravitasinya juga gravitasi di air, dan H nya itu juga ketinggian yang air, HA sama dengan rho nya adalah rho yang biru ini, rho spiritus. Kita kasih tanda rho S, G nya juga GS, H nya juga HS. Kita sekarang tinggal mencoret karena GA gravitasi di titik A dengan di titik B itu sama, maka coret tinggallah rho A kali HA sama dengan rho S ya, rho S kali HS. Rho A itu massa jenisnya air adalah 1 gram, kita bisa tuliskan 1 kali rho A nya 1 kali HA itu ketinggian A adalah 18 cm, 18 sama dengan rho S ya. Rho S itu massa jenis spiritus, itu yang ditanyakan. Jadi kita tuliskan lagi rho S kalikan HS. HS itu adalah tinggi spiritus 20. Kita bisa tuliskan bahwa 18 sama dengan 20 rho S, sehingga rho S sama dengan 18 dibagi 20 sama dengan dibagi 2 itu 9, dibagi 2 9 per 10 itu sama dengan 0,9. Berarti 0,9 satuannya sama dengan pada massa jenis air ya gram per cm kubiknya 0,9 gram per cm kubik. Berikutnya perhatikan juga contoh soal yang 3 zat cair. Air massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, minyak massa jenisnya 800, air raksa massa jenisnya 13.600 diisikan pada suatu pipa U hingga kondisi terakhir seperti gambar. Jika ketinggian minyak dan air masing-masing 10 cm, tentukan nilai X. Jadi yang merah adalah raksa dan biru adalah air, kuning adalah minyak. Ketinggian air dan minyak sudah diketahui 10 cm. Yang ditanyakan adalah ketinggian raksa ya, tingginya ini berapa. Nah, kita tetap bisa menerapkan rumus jana berhubungan bahwa di titik ini ya, di titik ini dan titik ini karena terletak pada bidang datar, maka tekanan hidrostatisnya sama. Jadi kita anggap misalkan ini titik A, sini titik B, maka pH-nya sama. pH di titik A sama dengan pH di titik B. pH di titik A itu hanya dipengaruhi oleh ini raksa ya. Maka bisa kita tuliskan rho ya. Rho-nya siapa? Rho-nya raksa. Nya raksa kita beri tanda rho R begitu ya. Kali G R ya. Rho GH kali H-nya raksa
Nah, sama dengan BHB itu ada dua, yaitu air dan minyak. Maka kita tuliskan yang air dulu adalah Rho, air kali G, air kali H, air ditambah Rho, minyak, G, minyak, H, minyaknya kita coret semua karena gravitasinya kan sama di titik itu. Tinggallah sekarang Rho R kali HR sama dengan Rho A kali HA tambah Rho minyak kali H minyak. Rho R nya kita tahu 13.600, kemudian kali H nya, HR itu yang ini ya, H raksa itu yang X tanyakan, berarti ini X ya, tetap X gitu, sama dengan Rho nya air itu 1000 kali H nya air itu 10. Nah, kita lihat ini satuannya cm ya, padahal di massa jenis satuannya pakai meter ya, ini ya pakai meter ya. Nah, ini kan senti, maka sentinya dirubah ke meter, jadi dibagi 100. Nah, jadinya 10 per 100 itu 0,1. Ini adalah 0,1 tambah Rho nya minyak 800 kali sama ya 0,1, sehingga hasilnya 13.600 dengan 0,1 itu 100 ditambah 80, sehingga 13.600 kali X sama dengan 180. Maka X adalah 13.600 dibagi 180 sama dengan 0,0134. X satuannya meter per senti, berarti kali 100 1,34 cm.